omsetnya sampai jatuh berapa persen? 90-an ya? Iya, 90-80? Iya, Wah, itu sampai benar-benar seterjun-terjunnya. sehari itu kadang yang datang cuma 2-3 orang. Malamnya ada temen nge-DM, Win, tempatmu FYP gitu. Seperti itu. Aku Sampai ditonton berapa juta orang? kurang paham sih ya, gak mengikuti TikTok. ngeliat. Gitu ya. Aku bilang, alah santai, seapa sih FYP seperti itu. Nah, waktu itu kita bangku itu cuma ada 8 biji. Terus besoknya tiba-tiba di depan banyak orang, waiting list. Kita bangkunya cuma 8. Saya sendirian. Ini kemana? Oh, maksudnya Ini saya di berdua. dapur, saya di dapur. Ini Dia dua, di kayak gitu. dia di aktornya. Jadi Gitu saya ya? sendiri, dia sama asistennya yang ngebantu. Udah itu mobil nggak karuan di depan, Is. Gak karuan. Nggak karuan. Itu Langsung. Malamnya FYP, besok paginya langsung. mereka pesen kopi dan roti. Aku nguatin tim dulu sih, Pak. Oke. People ya. People, iya. core value-nya tetap aku dipegang di people. Soalnya aku ngelihat mau semaju apapun bisnis itu yang bisa ngedorong people-nya. Oke. Seperti itu. Jadi kayak teman-teman tetap diikutin kursus, dikursusin kopi, terus manajemen, dikursusin manajemen seperti itu. Leadership juga. Leadership gitu ya. Karena otomatis kayak piramida kan, kalau kita mau semakin besar, semakin lebar juga Jadi people di bawahnya juga harus Fondasi pondasinya. piramidanya harus dilebar-lebar ya. Teman-teman, sore ini saya lagi ngopi di satu kafe yang unik ini. Biasa ada sawah, sore yang indah, senja yang akan datang, dan saya sedang menunggu kawan saya yang nanti kita akan tanya-tanya tentang bisnis kopi ya. Nah, dia itu bisnisnya dari jatuh viral dan rugi banyak dan kemudian bisa bangkit lagi. Nah, beliau adalah pengusaha kopi yang paling viral dan aduh kafenya cakep banget di Batu sana. Yuk kita tunggu. Weh, Mas Tama, Pak Mbak Burhan, Ratna. Mbak Binara. Pak Burhan. Monggo Binara. Yang di situ. biar Aduh, ini sebuah kehormatan bagi saya ini ya. Sore, senja, kan ya. Senja. Cocok banget. Senja dan kopi itu bersaudara kan gitu. Oh. Nah, Iya, karena saya udah apa ya, sebelum ketemu Mas Tama sama Mbak Ratna ini ternyata Iya. sudah follow akun Instagramnya. Ini memang gila ini, saya bilang ini kelihatannya kafenya sangat unik dan saya udah keliling di banyak kota ya. Kafe kopi yang seperti itu jarang banget di Indonesia. Nah, karena itu kita pengen tanya-tanya nih Mas Tama dan Mbak Ratna ini, apalagi sebagai couplepreneur nih. Nanti kan pasti akan banyak dinamikanya. Oke. Gitu ya? Iya. Oke. Nanti sambil kita ngopi sambil nyicipin makanan yang enak di Cafe Cap Pintu ini kan gitu ya. Oke. Mantap. Mbak Ratna dan Mas Tama ya. Kapan pertama kali bikin bisnis? Kita 2014 2015. Sebelum itu sebenarnya udah bikin 2012. Oh ya, kalau F&B ya. Kalau F&B baru 2014. Sebelumnya bisnis apa? Di Kaskus 2012-an ya. Ini kelihatan anak zaman Sundulgan. Kaskus ya. Kayak FJB, FJB. forum FJB. jual beli Kaskus Benar, kan mulai gitu. tahun segituan. Nah, dulu boleh tahu backgroundnya apa Mbak Tama? Mas Tama sama Mbak Ratna ini backgroundnya apa? Kok bisa akhirnya terjun di bisnis dan bisnisnya terutama di kuliner ya kan? Oh gitu ya? ya. Kalau Ratna? saya sendiri sebenarnya bertolak belakang ya Bang. Sama sekali nggak ada background bisnis karena kalau dari sekolah saya di kesehatan, Kesehatan itu apa? di bidan. Oh, bidan. Iya. Ini bidan yang nolong lahiran apa cuman yang perban-perban itu? Bidan yang nolong lahiran. Keren banget. Tapi kan tetap yang Betul, kalau betul. bidan kan tetap Semuanya area ya? perut. Iya. Nah, sekarang area perut tapi makanan. Wah, cocok ya ini ya. Garing. Ternyata masih inline. Ya masih. ya. Urusannya Dulu urusannya sama. apa di dalam perut, ini juga urusannya Di di dalam dalam perut perut. juga. Tetap. Nah, kalau Mas Tama sendiri bisnisnya apa? Kalau Atau backgroundnya apa? backgroundnya ekonomi tetap. Ekonomi Sekolahnya di mana? manajemen. Ekonomi manajemen, UB, FEB. Oke. Iya. Terus memang dari lulus langsung Oh enggak, bisnis atau jadi lulus dulu emang kuliah udah bisnis, kayak jualan-jualan gitu, gelang, soundcard apapun lah. Terus pengen bisnis tapi sama orang tua disuruh kerja. Akhirnya nyoba
kerja langsung keterima. Oke. Tapi tetap akhirnya resign juga kan. Oke. Karena enggak. Nah, Sesuai. ini teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Tama Iya. sama Mbak Ratna nih ya. Ya. Nah, Mbak Ratna ini saya dengar punya bisnis bakery yang rotinya enak banget. Apa Insya nama Allah. ininya? Namanya kita di Apuro. Apuro. Iya. Ada di Instagram ya? Ada di Instagram di bawah ini namanya Apuro Batu. Apuro Batu. Iya. Nah, Iya. Mas Tama Hmm. bisnisnya apa? Yang sekarang Sekarang Aker Coffee. Aker Kopi. Iya. Nah, teman-teman, nanti kita akan belajar dari couplepreneur ini ya. Mereka itu menurut saya bikin kafe yang unik, yang menurut saya itu jarang ada di Indonesia. Dan Iya. saya yang lihat itu di Pinterest atau di Instagram, yaitu kafe-kafe yang Instagramable di Bangkok, kan Oke, gitu kan. iya. Nanti kita kupas konsepnya kenapa itu bisa jadi viral. Tapi sebelum itu, bisnis kuliner pertama yang ditekuni yang apa? Susu. Kita jualan STMJ. Jualan STMJ. Batu memang dingin, Iya. ya, Cocok. wajar lah ya. Ada Iya. banyak juga yang sudah viral kan. Iya. Nah, terus sempet laku sampai omset berapa itu? Kalau Sebulan. dulu di Ikuanan. 2015 Heeh. itu alhamdulillahnya udah di angka 3 sampai 4 Per hari. per hari. Artinya sebulan hampir 100 jutaan. Insya Allah. Kira-kira Iya, ya, sekitar gitu ya. segitu. Selain susu ada apa? Makanannya apa? Ketan apa? Ramen Iya, ya. ramen itu di Kita sebelahnya. kita punya Jadi usaha punya lagi. udah Iya. punya susu, punya ramen. Usaha Iya. ramen lagi ya. Nah, itu ya. Susu zaman itu sangat viral ya. Hmm. Nah, tapi terus kemudian kenapa terus bisnis ini ditinggalin atau apa yang Bukan terjadi? ditinggalin sih sebenarnya. ditinggalin. Lebih ke bisnisnya yang ninggalin kita. Iya, Oh, iya. bisnisnya tinggal ya? Apa? Omsetnya Langsung anjlok. 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 apa yang Oh. terjadi kalau menurut analisis bisnisnya? Oke, kalau Kalau menurut analisis bisnis sih sebenarnya kita kehilangan core ya. Kita Iya. kehilangan core value. Jadi waktu itu jujur kita pertama kali F&B, terus kan banyak masukan dari sana, dari sini gitu kan. Akhirnya kita kayak nggak punya jati diri gitu. Iya. Ikut Oh, sana, ikut sini. Oh pas viral es kayak susun, ikut Ikut. tinggi. Akhirnya orang yang pure mungkin itu ya waktu itu, yang pure nyari STMJ, situ nyaman. Akhirnya lu kok kayak gini Bingung. sih, kok gini Akhirnya- bingung. Akhirnya seperti itu. Oke, jadi salah satu pelajaran pentingnya ya gitu ya. Hmm. Kalau bisnis jangan terlalu banyak dengerin. Jangan terlalu terlalu banyak Terlalu dengerin banyak, boleh dengerin. tapi jangan terlalu Iya. banyak. Jangan Perlu diikutin dia- semua. Jangan diikutin Dievaluasi semua. lagi, ya. Nanti jatuhnya ya itu tadi semua diikutin malah jadi omsetnya sampai jatuh berapa persen? 9 bulan ya? Iya, 90-80? 90%. Iya. Wah, itu- Sampai 90%. sampai benar-benar Seterjun-terjunnya. sehari itu kadang yang datang cuma 2-3 orang. Waduh, Tiga orang. gimana itu Itu. sedihnya? Ya kalau sedih pasti. 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 Udah menikah waktu itu kan pasti. Belum. Belum. Waktu 2018 waktu terjun udah, waktu Udah. rame belum. Nah, Rame belum. waktu mulai masih seneng-senengnya belum nikah, setelah nikah Iya. malah Malah. hancur lebur. Katanya ujian pertama iya, menikah itu. Oh, Cobaan ujian orang pertama, nikah cobaan katanya pertama. kayak gitu. Oke. Cobaan pertamanya omsetnya hilang. Hilang. Terjun. Omset. Anak lahir Terjun. pertama Iya. ya. Anak pertama ya, Iya. lahir. Pertama. Terus habis itu kemudian merintis Merintis lagi bisnis bisnis itu. Kopi. 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 Nah, Mm-mm. kopinya yang model apa nih? Kopi susu, kopi V60 yang manual brew Oh, atau waktu kopi itu yang kita Dengan mesin. coffee shop. Iya. Coffee Coffee shop shop proper ya? pada Oh, umumnya. Bangun. bangun ya. Bangun. Modal berapa waktu itu? Padahal kan tadi bisnisnya udah Eh, jatuh tuh ya. Iya, mungkin Sebenarnya karena itu bangunnya bukan pas jatuhnya, Ya, pas masih sama-sama jalan. Masih ya, masih jalan. terus kita udah kayak bangun mau lagi, iya. collapse, kayaknya kita harus nyiapin brand baru deh. Oh. Oh, lagi. jadi sebenarnya udah menyiapkan Ya. Scotchy. Scotchy, ternyata scotchy-nya tidak menyelamatkan. Scotchy-nya malah Tenggelam. benar ya, Benar, jatuh ke semakin dalam dalam. laut ya. Nah, dan itu saat pandemi ya? Pandemi. Kena ya, Wan? Kena pandemi ya. Jadi Buyarnya. sampai jatuh sampai tahun 2019 20. 19 Seberat awal ya, 19 awal sampai itu ya. Nah, Ya. seberat apa bisnisnya waktu itu kan udah punya anak. Katanya ya pas anak kedua dan segala macam. Ya, Iya. itu. Jadi Jadi itu pas sehari itu berapa? apa COVID itu kan kita harus nutup karena harus mulangin pegawai karena Harus udah nggak ada nggak ada gaji, usaha nggak ada lagi. apa Oke. lagi. Terus 2 minggu setelah semuanya tutup, ternyata anak kedua lahir. Oh, oke. Nah, kondisinya udah tutup, udah minus anak kedua Udah lahir. mengakhir. Jadi tuh ada serunya sih karena kita sedih apa seru nih? Iya. Sedih Gimana waktu campur itu seru. sedih apa seru? Jadi Nggak, ini kita lahir nggak megang uang sama sekali. Iya. nggak anak ada- lahir nggak pegang uang sama nggak sekali nggak ya? pegang uang sama sekali.
terus waktu udah lahir pasti kan bayar. Untungnya waktu itu nggak ke Lahiran. rumah sakit karena Kebidan. COVID. Oh, COVID. COVID kan di rumah sakit susah, akhirnya lahir di bidan. Akhirnya bidan. Nah, Nah, bidan- bayarnya pakai apa? Itu nggak punya duit ini kan? Nggak punya duit, akhirnya bidannya kita bayar pakai ikan bakar. Pakai Ya ikan Allah, bakar. mau tapi ya. Alhamdulillah mau. Alhamdulillah, itulah pertolongan. Jadi, Alhamdulillah mau. jadi itu apakah anaknya dinamain ikan bakar Ikan atau bakar. ikan sambalado? Seru juga. Seru tuh. Ya gitu ya. Keren. Saya itu saking Iya. saya itu bisnis benar-benar nggak jalan atau gimana tuh? Nggak Atau jalan sama ada sekali. omset berapa customer Belum. per hari? Nol waktu itu kita Sehari ya. berapa gitu? Waktu itu sebenarnya kan karena kita baru tutup 2 minggu itu, jadi kan tutupnya karena tutup terpaksa. Jadi pasti kita masih punya bahan, punya segala macam. Jadi waktu di rumah itu mau nggak mau harus Bahan yang tetap ada. harus tetap mulai kepikiran. mulai Untuk- lagi karena Tadi kan stage-nya survival iya, kan. anak pertama masih butuh pempes sama susu. Anak kedua lahir pasti pempes butuh lagi. Iya. Nggak mungkin cuman modal ikan bakar itu tadi. Akhirnya itu diolah Nggak bisa lagi. dikasih kopi yang Nggak bisa, bahan-bahan yang ada di itu ya. Iya. Nggak bisa ya. Nah, Ayo. terus mulai punya ide apa untuk menyelamatkan biduk rumah tangga ini? Kita Jual. manfaatin apa Apa yang aja sisa-sisa, ya, sisa-sisa. sisa-sisa Contohnya itu. apa misalnya? Jadi di awal itu karena kita masih punya alat, punya mesin kopi, punya bahan juga karena kan Ya, tutupnya kursi-kursi bukan gitu. kondisi habis semuanya. Iya. Jadi Betul. kita Masih coba ada produksi aset-aset. lagi, iya. Terus jualan online. Jualan online. Narik apa enggak kopinya? Belum, Enggak ya, belum. ternyata. Ternyata belum ya. Belum. Ternyata Tidak belum. seindah itu Tidak Ferguson. seindah itu. Kan gitu. Emang kalau kopi kan mungkin red ocean banget ya Oh, gitu. iya. Pesaingnya Iya. banyak, tapi waktu itu kita bikin cake-nya emang agak unik ya. Jadi orang lebih tertarik kayak gitu. Ah ya. Padahal waktu itu Anda baru ikut satu pelatihan bisnis Iya. workshop gitu ya. Iya. Gimana benar. rasanya Mas Tama itu? Kayak ilmunya kayak nggak ada gunanya, Iya. udah bayar berjuta-juta. Kalau kata anak sekarang nggak relate. Nggak Nggak relate. relate. Apa ya? Apa insight apa? Kenapa sampai nggak relate gitu kan? Menurut saya kenapa nggak relate karena kalau point of view saya sendiri ya, karena strategi ternyata yang diajarkan kadang-kadang di mana Meja workshop. workshop itu everything butuh modal gitu, Oke. butuh capital. Kapitalnya Nah, cukup gede lah tinggi ya, gitu gitu kan, ya. bikin gini, ngundang gini influencer. Ini kan kita bener-bener nol gitu kan. Survivalnya gimana gitu kan. Nah. Akhirnya waktu itu bener-bener kreatif banget seperti itu. Terus akhirnya bikin cake ya. Ya, bikin Atau Ya Oke. bikin kemudian cake apa? itu juga karena bahannya ada. Jadi waktu susu itu kan kita susu temennya pancake. Mm-mm. Jadi Oke. punya tepung, punya telur kayak Nah, gitu. itu. Nah kita olah jadi apa ya sekiranya di Batu kan saya aslinya Batu. Oke. Jadi di Batu itu apa yang Belum orang ada. belum jual jual. yang sekiranya bisa bikin di rumah. Nah ini kayaknya menarik nih. Kalau dilihat dari diferensiasi unique selling bro. Iya, Ya USP-nya. kayak seperti kalau di Malang kan kita kenalnya strudel Malang ya. Iya. Iya. Kelihatannya orang ya makanan gini aja. Itu Iya. enggak gitu aja. Itu Iya, mikirnya lama mikirnya ya. Itu kan, risetnya. Risetnya lama. Pertama dia di situ memang supply apel banyak. Banyak. Nah, tapi kalau jualan apel atau hal yang biasa atau mungkin apple pie itu Udah orang biasa. Udah umum. Makanya dia Iya. kasih branding namanya Strudel. Strudel. Kan gitu, Strudel. strudel lah kalau Iya. kata Ya, orang. strudel. Strudel. Nah, jadi itu menarik. Nah, ini juga ya pancake kan gitu ya. Hmm. Nah, terus apa yang membuat pancake dan kue-kuenya yang tadi brandnya Apuro tadi ya, itu bisa kemudian pelan-pelan naik. Itu pakai cara apa? Di Sebenarnya, marketingnya pakai apa? nah marketingnya tuh mood to mood sih ya. Door to door Iya, waktu itu. benar. Tadi Iya. emang kita waktu itu COVID, survival yang bisa Iya. kita jualan cuman dari temen ke temen, ngeblast ke WA satu Iya, persatu. terus Sehari minta laku tolong. satu, Iya. ya. Sehari laku satu. Awalnya itu Gimana rasanya, Mbak? kirim tester ya. Punya Kirim suami tester. yang tidak bertanggung jawab ini gimana rasanya? Luar biasa. Ini sering berantem dong sebagai couple-preneur Tapi atau waktu itu gimana? kita nggak berantem sama sekali ya, Oh, Naya? enggak. Iya, karena Kenapa saking Saking suntuknya. udah nggak nggak ada energi. untuk Sudah berantem. tidak ada energi untuk Energi. berantem. Kan Iya. mau Malah berantem berantemnya aja kayak butuh baru-baru- energi ya. Iya. Barusan ini malah sering berantem. Nah, Sekarang gara-gara nggak ada kebanyakan energi. duit. Amin. Jadi berantem. amin. Kayak gitu. Nah, dari door to door terus akhirnya produk apa yang kemudian yang paling laku waktu itu, Paris Mbak? Press ya. Paling laku itu belum Paris Brest masih. Itu kan inovasi yang Paris Iya. Brest. Masih shoe. Jadi kita ada kayak produk shoe. Kalau orang Jawa nyebutnya kue Kue sus. sus, Khusus, iya. Nah, Kue isi sus. kalau apel bahasa itu. Inggrisnya apa tadi? Shoe. 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 gitu. Shoe. Iya. Jadi kita bikin itu karena mungkin di Batu udah jarang ada dan biasanya kalau isiannya kan cuman fla gitu, kita Oke. bikin isian yang lebih
lebih enak lah. Unik apa misalnya? Nah, kita plannya? bikin pakai diplomat cream, jadi dia lebih kayak ice cream gitu isinya. Oh, kayak es krim. Rasanya gitu kan. Rasanya kalau orang bilang itu dulu pertama kali kita jual, orang bilangnya mirip sama bird papa mungkin. Oke, nggak Semacam dibawa ke sini itu. sih. Oh iya, harusnya di sini. Iya, Kita ke Batu. Iya. Kita ke Bapak ke Batu nanti. Terima Iya. kasih saya sudah diundang ke Batu teman-teman. Nih kita Langsung. akan janjian. Ini sudah ada 2 atau 3 pengusaha yang mengundang saya ke Batu. Saya yang belum. tadi harusnya ke Batu. Nah, oke dari situ ya. Jadi mungkin ini strateginya kayak apa ya? Haus mengambil segmennya Cat Time gitu ya. Jadi iya. rasanya mirip tapi lebih murah, Affordable. lebih Lebih terjangkau, deket juga, lebih deket iya. kan gitu. Nah, sekarang ini adalah kue sus yang di segmen atasnya adalah kayak Kalau Bird dulu kan Papa. kenalnya belinya pasti harus ke bandara, Bandara, dulu. ya Iya. memang Jawabannya bandara itu. Nah, ini sudah ada di dekat itu ya. Nah, iya itu. Jadi viral di kalangan emak-emak atau gimana? Dari ibu-ibu memang. iya. Kan lebih sering ke ibu-ibu. Oke. Titik baliknya inget nggak penjualan pertama yang cukup jadi untung gitu ya, yang kemudian menjadi kayak semacam aha momen, Oke. ini nih bisnis yang kayaknya ke depan akan kita Survive. tekunin, survive Jadi, gitu gimana Mbak? Ratna? Nekat-nekatan sih karena Ah. itu kayak kan kadang kita mikir orang nggak tiap hari makan cake. Nah itu gitu. pertanyaannya Nah, kan. Iya, tapi itu kita di bulan apa ya? April, pokoknya deket sama bulan puasa. Oke. Akhirnya waktu di Ramadan coba kita packing sesuai kayak jadi hampers kayak gitu. Jadi Oh, jadi cake-nya jadi hampers. hampers. Nah, dari yang awalnya mungkin omset masih sekitar ratusan ribu, Sehari tiba-tiba ya. ada yang pesen Pesen hampers itu itu kan sampai pasti banyak banyak ya? ada yang sampai angka 6 juta. Nah, itu yang bikin shock. Maksudnya, Uh. akhirnya gitu. Akhirnya 6 Bernafas. digit gitu ya. Akhirnya pegang uang 6 juta gitu ya 6 setelah digit sekian gitu, lama iya. puasa gitu ya. Setelah sekian Gimana lama. Pak suami Luar biasa. Bisa bernafas. bisa bernafas ya? Dulu nafasnya Bisa cuma berantem. segini. Nah, jadi tadinya tenggelam gitu ya. Tenggelam segini. Jadi sekarang Masuk. udah airnya udah nggak Ah. turun gitu ya kan gitu kan. Jadi setelah Udah itu baru bisa berantem ya. Iya. Karena ada Ada energi Ada energinya. energinya. untuk berantem. Nah, terus ini kalau Apuro sendiri sekarang per larisnya omset harian atau bulanannya berapa itu? Kalau harian Berapa mungkin karena unit kita roti atau, iya, atau berapa juta? kita jualnya itu kan ada online offline. Nah. Mungkin kalau yang di online itu per harinya masih sekitar 20 sampai 50 Oke. orang. Kalau yang datang ke rumah itu nota itu bilang notanya mungkin Total sekitar cek lah kalau iya, bahasa iya, anak kuliner ini iya, kan. nah, itu sekitar 80 150-an lah kalau Jadi berarti rame. hampir 100 total cekannya gitu Iya. ya sehari ya. Rata-rata Gitu. basket size berapa? Basket Per- size ini iya. teman-teman uang yang uang yang dikeluarkan oleh customer customer kan gitu. sekitar 20 sampai 50. Oke. Kalau bahasa saya dulu bukan total check. Ya. Bukan juga basket size. Share of wallet. Share of Itu kalau- wallet ya. Jadi iya, iya. McD itu bisa contoh ya, ini contoh ya fast food seperti kayak McD itu mereka ukurannya share berapa banyak uang dari customer yang boleh diambil. Boleh diambil. Share Iya, of iya. wallet. Share of wallet. Kalau dia punya uang 100.000, maka dia misalnya laku 50, nah itu 50%. Benar Oh, berarti 50%-nya. persentase. Zaman dulu ya. Iya, oke oke. Kelihatan umur Iya. ya. Udah Nah, beda bahasa. Yes. Ya. Nah, jadi terus kemudian kapan mulai tertarik untuk menseriusi kopi ya? Tapi sebelum itu kayaknya dia mau lewat lagi nih. Iya. Ada yang menarik lagi. Nah, ini salah satu andalannya ini Oh. minuman khas itu Milodino Oke. ini dan Ini Mikari, Mikari kan gitu kan. kita kopi jadulnya. Kopi jadulnya Oke. generasi Bisa nih. pertama kan gitu kan. Oke. Mas Sabto ya Mas ya? Iya, Mas, ini kok unik ini Mas kan itu ada kopi, ada Mikari ini. Boleh diceritain nggak ini kopinya dari mana? kita tuh kopinya kopi robusta. Gitu. Sorry, stick ini. Benar. Nah, gitu, ah. Kopinya kopi robusta kita, yang ditanam di cangkringan. Oh. Jadi itu kopi lokal. boleh kita. diulang nggak? Ah. Nggak usah nyebut robusta. Oh ya. Kopi yang ditanam di. Oh ya. Itu kita kopinya pakai kopi lokal yang ditanam di cangkringan. Oh, jadi ini kopi lokal lah. Kopi ya, lokal kan? ya. Makanya ini teman-teman, saya tuh biasanya gini, ngopi apapun saya usahakan untuk
tidak pakai gula. Kenapa? Karena kopi itu bukan kolak ya teman-teman ya. Jangan dikasih gula. Jurnal menyebutkan kopi yang sehat itu adalah kopi hitam tanpa gula dan tanpa tambahan yang lain. Nah ini enak ya. Kopi yang biasanya, nah, nanti kita harus cobain kopi akar pasti enak ya. Nah kopi yang biasanya itu kalau kopi apa yang hitam gini tuh rasanya cuma pahit tok gitu kayak apa ya arang. Tapi ini enak. Ya, terima kasih dari lokal ya. Nah kalau mie karinya ini kayaknya penampilannya oke nih. Iya, mie karenya itu ya kita contoh dari yang viral-viral yang ada di Jakarta sama Bogor. Ini boleh dicicipin nggak? Silakan. Ya, sambil ini biar dia nanti Nih, kalau kepengen. dibawa ke ini nanti dibawa ke Batu Malang kan. Ke Batu. Baksonya banyak nih. Wah itu perbedaan di sini tuh itu Mas. Itu baksonya tuh ada 25 biji. Kalau nggak ada nanti Di itu. Harus ngitung dulu. Harus Iya, gini. nanti kalau kurang bisa kita tambahin. Udah 5 biji. Beneran enak Mas. Saya udah kalau saya goes biasanya di sekitar SCBD itu ada satu outlet mie kari yang viral itu. Rasanya oke banget. Boleh dibaca resepnya. Silakan nanti. Di belakang. Oke, kita terima kasih Mas Iya, Sabto ya. terima kasih. Saya lanjutkan Oke. obrolan dengan pengusaha kopi viral dari Batu dan bakery yang aduh kita udah ngeces untuk Nyoba ke sana. nyobain ke sana kan gitu. Karena roti juga salah satu favorit saya. Misalnya di Bandung saya punya favorit, di Jakarta punya sourdough favorit kan gitu kan. Di dekat Taman Tebet itu juga ada sourdough yang murah dan asik kan gitu kan gitu. Nah, balik lagi ke ini. Nah, kapan mulai akhirnya terus berani sebagai bapak keluarga berani membangun bisnis kopinya lagi lebih serius lah. Tadi udah ada sih, cuman kayaknya nggak serius, kalah serius sama Kalah serius. roti Apuro ya. Dulu sih awal kan emang saya lebih, ya emang sebenarnya 2020 emang udah mulai kopinya, cuman kan nggak nutup gitu. Nah, akhirnya saya fokusnya ngebantu untuk jadi medianya aja, marketingnya. Marketingnya. Aja. Jadi tim marketingnya asisten. Sebagai ya. asisten. Terus di 2000 ditoyor-toyor enggak? Ini bapak ini apa ini bisnis gak jelas. lah itu udah mulai berdebat Mulai. seperti itu. Mulai berdebat ya. Ya. Karena ada energi itu Udah tadi. ada energi. Terus 2023 lah kayak akhir November itu kita baru kena lighting, Iya, kena viral itu ya FYP rame. seperti itu. Oh, apa viralnya di mana? Waktu itu aku nggak sengaja bikin Di reels kan aku TikTok apa di- Instagram atau YouTube atau di mana? di TikTok TikTok. ya? Di TikTok. Oke. Aku nggak punya TikTok, Ah, ah. jadi ke situ itu ada pengunjung. Oke. Seperti itu, pengunjung main, ya random aja. Emang kita kan belum, dine-in-nya nggak rame waktu itu. Iya, masih belum banyak Belum yang tahu. rame, terus malamnya ada temen nge-DM, Win, tempatmu FYP gitu. Seperti itu. Tapi Sampai ditonton berapa juta orang? kurang paham sih aku, Oh, nggak mengikuti TikTok. ngeliat. gitu ya. Aku bilang, alah santai, seapa sih FYP seperti itu. Nah, waktu itu kita bangku itu cuma ada 8 biji. Ah. Meja. Delapan Oh, cuma 8 biji ditaruh kayak di Nah, kebun-kebun ya, gini Ah, aja iya ya? benar, Cuma iya dua-dua. benar. Nah, Karena dua itu meja. juga- karena itu juga itu rumah sendiri atau sewa atau apa? Itu lahan rumah sendiri sih, cuman kita Iya. tinggalnya di Mertua, Pondok PMI, Pondok Mertua Indah. Pondok PMI. Di Pondok fase Mertua Indah. fase kritis Oke. itu di PMI lah gitu. Kalau tanah hibah. Tanah hibah. Tanah Hibah. Nah, Tanah hibah. 8 bangku tapi udah bikin FYP. Iya. Waktu itu terus Apa yang pesennya apa waktu itu yang bikin viral itu apa? Suasananya kan apa? Kayak Lebih ke suasana kayaknya. suasana. Karena itu ya banyak pohon-pohon segala terus macam ya. iya karena itu terus besoknya tiba-tiba di depan banyak orang waiting list, kita cuman bangkunya cuma 8, saya sendirian. Ini Pertama- gimana? Oh, maksudnya Ini saya di berdua. dapur, saya di Oh, berdua. dapur. Ini Dia dua, di kayak gitu. dia di akarnya. Jadi Gitu saya ya? sendiri, dia sama asistennya yang ngebantu. Udah itu mobil nggak karuan di depan, Miss. Gak karuan. Nggak karuan. Itu Langsung. Malamnya FYP, besok paginya langsung. mereka pesen kopi dan roti. Iku Itu juga. aku pakai manual karena Iya. mesinnya udah dijual kan. Mesinnya karena dijual. kita nggak punya bensin lagi. Oh, mesinnya udah dijual. Nah. Oh iya tadi ceritakan, misalnya rugi-rugi bangkrut-bangkrut itu sebangkrut apa ya? Tapi saya boleh ya sambil Boleh, sambil- boleh. Kayaknya tadi Saya juga rasa butuh ini. apa? Sama- Harinya sambil- itu membuat itu sambil di ini ya. Oke. Rasa apanya ini membuat kangen ini. Wah, enak nih. Boleh nanti coba lah. Mie-nya aduh, asoy. Kenyang banget. Seperti itulah.
Beneran mantep nih, menurut saya nih. Aduh, ini kalau boleh dibawa Jakarta. Di bawah resepnya. Dibungkus. Kita bekuin dulu. Oh, terbang. Kita akan lanjutkan tadi. Sebangkrut apa sebelum makannya FYP viral dan sebagainya? Jadi kita pernah into banget ke dunia kopi gitu kan, pengen beli kopi, terus nyoba kopi juga, beli investasi mesin dan lain sebagainya. Itu kalaunya ratusan lah, 500, 600 itu ya. Melayang gitu. Melayang gitu ya. Kalau- Sampai nyawa itu rasanya setengah Ikut hampir ngawang, hampir melayang. Jadi kalau kayak di sungai atau di laut itu udah ini aja segini ya. Terus gak napak lagi Gak lah. ada istilahnya. lagi ya. Itu udah. Dan nafasnya cuma segini. Aduh, gitu ya. Seperti Nah, itu. tapi begitu FYP, nah kan bikin panik tuh. Gimana pelayanannya mereka kan jatuhnya kecewa atau gimana? Kalau nggak cepet atau nggak- Mungkin ekspektasinya ya awal-awal pasti banyak yang kecewa karena tapi nggak sesuai ekspektasi mereka. Cuman kita udah bilang di Instagram bahwa ini kopi hanya di halaman rumah Oke. dengan ukuran 3x4, Ukuran 3x4, bangku 8. 3x4 12 meter persegi kan istilahnya. Nggak ada tempat duduk kayak gitu. Masih properan ini kayaknya. Oke. Iya. Seperti Nanti itu. mudah-mudahan bisa seviral itu. Amin, amin, Amin. amin. Jadi yang kita angkat kesederhanaan memang. Jadi sebelum itu kita emang udah bikin reel banyak kayak ngedukasi market aja bahwa Lebih ke curhat di medsos sih. curhat di medsos kayak Jadi gitu. postingan berapa kali sehari? Awal-awal sebelum FYP sebenarnya aktif di Instagram sehari 3 kali. Oke. Pakai reels pendek karena aku kerja sendiri. Oke. Jadi cuman pakai tripod, aku jalan, nyiram kembang kayak gitu. Udah nyiram bunga, oke. cut selesai udah. Gitu. Jadi Reel-reel pendek ya? Reel pendek aja. Terus sama ASMR ya? ASMR. Suaranya biar Ya gitu. Terus kan viralnya di TikTok. Mm-mm. Akhirnya bikin TikTok juga. Bikin TikTok juga. Akhirnya. Tapi nggak aktif juga sih di TikTok. Iya, Akhirnya tobat ya gitu. Akhirnya ternyata kami belajar milenial cuman butuh TikTok. Cuman akhirnya nge-hire tim barusan juga. Nah, terus bisa sampai kepikiran ini ya. Saya itu melihat kafe ini ya, teman-teman ya, lihat ya. Jadi ya. Itu apa ya? Kafenya itu kayak asik banget. Makanya saya bilang karena saya itu sangat yaitu senang banget dengan kafe-kafe di Bangkok, Thailand itu ya. Bagaimana mereka itu mendandanin bangunannya. Nggak fancy kayak mungkin di Indonesia. Bangunannya kayak apa? Terus kemudian dia bersihin, dia tanamin apa namanya pohon yang nempel, beringin apa segala macam dan itu. Tapi nanti akan misalnya instalasi listriknya akan rapi, toiletnya akan super bersih. Nah itu. Nah ini idenya dari mana? Anda ini bikin kafe ke Bangkok-Bangkokan di Bangkok-Bangkokan. Oke. Jadi awal 2020 itu memang lahannya kosong. Kita pakai barang-barang bekas saja, kayu-kayu bekas yang dipunya. Akhirnya sebenarnya peralatan yang dipunya kita ngevaluasi diri aja lah. Kalau waktu itu aku berpikiran punya antitesis bahwa kenapa sih punya kafe itu harus besar kayak gitu. Modalnya kenapa harus gede? Kenapa sih nggak kecil aja kayak gitu? Kira-kira udah Karena trauma sih. hancur, lebur, trauma gitu kayak Trauma akhirnya ayolah biarin bertumbuh aja, kita mulai dari nol kayak gitu. Terus story apa yang bakalan kita share? Kan kalau yang fancy semuanya nampakin kerennya tuh kan ya. Iya. Aku apa ya yang tak sharing ke dunia ini biar orang tertarik. Akhirnya keseharian saya sama istri itu, ya. masak, nyiram tanaman, merawat kafe. Iya, Dan ternyata seperti kafenya ya itu sesuatu yang unik yang jarang Seperti ada. itu. Gitu ya. Sesuatu yang dirawat. Nah, sesuatu yang dirawat. Sekarang Setahun. itu yang paling rame itu kalau weekend atau itu sampai berapa mobil atau berapa? Wah, mobil banyak ya Nak ya? Kalau yang ngitung mobil. Nggak ngitung Ya mobil. itu ya. Oh, tahu. Tapi soalnya kita di rumah itu cuman muat sampai kalau mobil kecil cuman 4 mobil. Mobil besar, expander besar. gitu, 3 Tiga udah Pajero full. Oh, ya. Soalnya Jadi, rumah Antri-antri dari dulu sampai kita ngerekomendasiin puter balik sih kalau penuh. Iya karena kita Nggak ada waiting list. Monggo, nggak ada waiting putar balik aja gitu. Iya. Iya Pak, mohon maaf kita nggak tahu tempat duduknya cuma sekian, nggak tahu Jadi konsumennya. sekarang kapasitas tempat duduk berapa? Apa ya? sekarang kayaknya meja 25 udah, ya? Iya. 25 kursi. Sekitar segitu. 25 Masih sih. Iya, oke lah ya kan gitu kan. Soalnya Nah kalau dengan kapasitas itu biasanya nih berapa trafficnya sekarang? Hariannya kalau dari biasa berapa? Kalau di weekend berapa? hari biasa itu kalau
Aku ngitungnya dari akar ya, soalnya nggak tahu yang Nanti ini. boleh dijumlahin. Ini gimana ya suami istri aja kagak ngerti dompet masing-masing. Dompetnya nggak disatuin apa Enggak, gimana? dompetnya sendiri-sendiri tetap. Dompetnya sendiri-sendiri tetap. Oke, berapa dari akar? Kalau akar sih sekitar 120 orang ya, Terus 120 orang itu dari weekdays. roti Kalau sama si sama online dan segala macam. sama oleh Lebih. segala macam lebih sih 100. Kalau yang dine kan hampir sama 120-an tambah sama online mungkin sekitar 50-an. Berarti sekitar 250 sampai 300. 100 orang. Boleh tahu basket size-nya? Kalau di akar, kalau di Ya kalau di kita akar di beda. jumlah sebenarnya basket size-nya sekitaran 50 50. sampai Menarik, gitu, menarik. 50. Karena kita affordable. Affordable. Kita Affordable harganya banget. murah banget. Murah itu berapa? Satu gelas kopi berapa? Ada yang 16. 15.000 untuk V6. Nah, andalan menu kopinya apa? Kalau sekarang sih ada namanya Gamberdau. Apa itu? Bukan kopi sih itu. Bukan kopi sebenarnya. Ya, Fermented minuman. jahe. Fermented jahe. Iya. Jahe difermentasi, Iya. terus dikasih apa lagi gitu? Udah pure itu Udah aja. gitu. Kayak semacam kombucha tapi dari Nah, jahe. Ya, iya, benar. seperti itu. Itu lagi rame di situ. Oke. Fermented ginger berarti. Iya. Tapi kalau kopinya saya rasa semuanya ada ya, kayak Arjuno gitu, ngambil dari lereng Arjuno gitu. Oke, udah. kopi lokal ya. Kopi Dampit lokal. pasti ada lah pasti ya. Dampit Dampit. otomatis robusta. Dampit, ngeri lah kan itu. Nah, Iya. kalau bakery-nya sendiri menu yang paling laris apa? Kalau paling banyak orang pilih sih Paris Brest. Jadi Paris Brest itu bentuknya dia kayak donat gitu, cuman dia pakai choux pastry yang bikin Soup pastry. iya, yang Jadi renyah-renyah crunchy-crunchy. Iya. Bisa. Ngeri juga. cuman yang bikin Beda. beda tuh kita pakai apple compote yang kita olah sendiri. Pakai apa? Apple. Jadi setup apel. Oh, setup apel kalau bahasa Nah, Jawa. iya. Setup Kalau apel. bahasa Inggrisnya apa? Apple compote itu Apple. tadi. Nah, itu. Pertanyaannya gini, Mbak Ratna itu dulu kan urusannya perban, betadin. Iya benar. Nah, kok tiba-tiba bisa pinter gitu ya bikin roti itu belajarnya di mana? Kalau belajar sih sebenarnya kalau dulu awalnya mulai tuh nggak pernah belajar khusus, cuman di rumah sering bikin sama ibu gitu. Karena saya tuh 4 bersaudara. Oke. Nah, Ibu berarti suka ibu- bikin Ibu roti kayak kerjanya gitu. cuma guru, dan itu kalau misalkan zaman dulu kita mau beli sesuatu kan mahal. mahal. Kalau Oke. Gaji guru anak juga. hemat, gaji guru juga tahu sendiri. Nah, Nasib guru lah. iya. Itu akhirnya kayak biasa cuman beli satu terus dirasain kira-kira bahannya apa. Oke. Terus di rumah langsung bikin. Oh, dari Kan situ. kebiasaan kayak gitu. Jadi akhirnya tapi kayaknya inovasi banyak kan gitu ya. Hmm. Nah, sekarang nih ya Mas Tama dan Mbak Ratna ya. Ini kan era persaingan bisnis kuliner ini kan gila-gila. Mhm. Yang punya modal besar, Hmm. yang punya influen atau followernya banyak, artis-artis pada terjun di bisnis kuliner. Nah, menurut Anda gimana cara menghadapinya? Kalau dari segi saya, sudut pandangnya, aku nguatin tim dulu sih, Pak. Oke, people ya. People, iya. core value-nya tetap aku dipegang di people. Soalnya aku ngelihat mau semaju apapun bisnis itu yang bisa ngedorong people-nya. Oke. Seperti itu. Jadi kayak teman-teman tetap diikutin kursus, dikursusin kopi, terus manajemen, dikursusin manajemen seperti itu. Dilatih. Leadership juga. Leadership gitu ya. Karena otomatis kayak piramida kan, kalau kita mau semakin besar, semakin lebar juga Berarti people di bawahnya juga harus Fondasi pondasinya. piramidanya harus dilebar-lebar ya. Ya, seperti itu. Ngeri Saya. banget, canggih banget ini. Leader, create leader. Ya. Wah. Nah, Apa nih? Kalau untuk dari segi R&D Nah. tetap istri. Nah, ya. dari sisi apa ya? Ini kan tetap bagaimana kita harus menembak market baru. Manajernya. Gitu kan ya. Apakah itu menguatkan unique selling proposition-nya atau mungkin ngambil pasar yang lain? Nah, itu gimana cara mikirnya itu? kalau dari segi produk sih kita Kan lebih kayak roti kan juga banyak ada tren-trennya kan. banyak tuh ya. Dulu donat apalah, Nah, sekarang sekarang ada apa donat lagi? 200 juta, 200 Iya. ribu. Iya. Sekarang Itu lagi apa rame lagi? tuh brownie 1 juta itu Iya, juga. itu. Nah, Nah, kalau kita lebih ke kalau cake semua orang pasti bisa bikin cake dan bisa jual cake. oke. Jadi yang bikin beda kalau di Apuro itu kita bisa nyesuaiin customer ini butuh apa. Jadi lebih ke personal. Personal. Iya, jadi kalau misalnya oh yang satu ini dia pengen cake tapi nggak bisa ini, nggak bisa, ada yang gluten free, Oh, ada gluten yang nggak bisa manis, Oke. ada yang nggak bisa coklat. Nah, Tapi kalau dengerin seluruh suara customer kan kayaknya kan kebanyakan. Gimana cara
memilah sehingga itu akan menjadi satu bukan semata-mata unik atau Iya. berbeda, tapi ini bisa generate Iya, profit profit. kan terkait dengan Iya. supply chain dan segala macam gitu. Itu sih lebih ke kalau di kita karena ada itu tadi yang fokus, kita ada tim yang fokus untuk memang custom, ada yang fokus untuk memang kita ini Mass market. iya Oke. Gitu. Gitu. Biasanya pasarnya gedean mana? Mass market sama custom ini berapa persen lah? kalau untuk selama ini malah lebih banyak yang custom. Oh gitu. Iya. Dan custom kalau udah loyal ngajak apa Pasti, ngirimin teman gitu, dan temennya tahu malah kayak gitu. Lebih Berarti mudah ini untuk kalau mulai mau pakai jangkau. bahasa ini ya, bahasa canggihnya ini Iya. ya, customer lifetime-nya ini tinggi Nah, gitu ya. nah, Itu iya. yang kayak Kayaknya gitu. tujuannya memang itu. Itu. Tujuannya gitu ya. Iya. Nah, di luar produk ada lagi nggak? Hospitality kalau di kita. Hospitality itu misalnya boleh kasih contoh nggak? Apa yang membuat Apuro dan Eker berbeda dengan kafe kopi? Kalau dulu sih kayak awal itu kita kan diparkirin, kalau masuk ya hujan ya dipayungin kayak Oh, gitu. gitu. Terus di dalam ya say hi dari mana, sampai akrab biasanya, malah kayak Karena ada orang kita Jakarta nganggepnya udah 4 kali rumah, ke iya. situ. Oh, kayak saya dampatnya sampai follow-followan, komen-komenan Oh, kayak gitu. oke. Jadi lebih ke Jadi keep in touch. sangat-sangat personal. customer intimacy-nya itu Iya. tinggi gitu ya. Meskipun banyak ya, tapi Ah. pada saya berharap kalau dari pagi sampai sore buka itu kan bukanya dari jam 8 sampai jam 4 aja. Dan Itu- minggu tutup kan? Iya, Dan minggu tutup. Ngeri banget nih, kayak nggak butuh duit ini. Itu duit banget sebenarnya. Itu berusaha bisa mengenal lah 1-2 konsumen kayak gitu. Ah. Itu kayak goals pribadi aja yang ada. Oke. Karena kita nganggapnya kan itu rumah kan. Ah, Ya, Jadi kita kan semua yang nge-brandingnya datang kan tamu. Tamu. Kalau tuan rumah Jadi pasti bisa- harus kenal tamunya. ini ya, apa ideologinya itu bahwa mereka itu adalah tamu. Iya, Nah, itu karena bukan- kita nganggap itu bukan rumah. semata-mata customer Customer, yang harus iya. kita monetize gitu ya. Nah. Nah, seperti itu. Nah, saya jadi inget nih satu riset ini ya di Australia gitu ya. Kafe-kafe kopi kan Melbourne sangat terkenal sebagai kota Iya, iya. kopi kan. Nah, salah satu risetnya tadi yang disampaikan itu, kalau barista itu lebih intim, bahkan ingat nama dan segala Iya. macam, maka penjualan kafenya itu naik 15 sampai 20%. Ini riset serius ini. Tapi itu yang dirasakan sih. Nah, itu yang dirasakan. Iya, ya. iya, that's Nah, Itu oke. baru yang relate ya. Iya, Nah, relate itu, relate Kalau banget. buat teman-teman yang apa ini teman-teman yang baru mulai bisnis atau pengen meningkatkan bisnisnya, boleh nggak masing-masing kasih tips? Misalnya 3 tips, misalnya kalau dari Mas Tama misalnya adalah menghadapi kegagalan. Ada sih kegagalan. Kalau- gagal itu gimana? 3 atau 5 tips. misalnya. Kalau biar nggak gagal atau menghadapi kegagalan, ada seseorang yang percaya dulu aja, satu. Tapi itu istri. Oke, jadi pasti ada orang yang dipercaya, Percaya. apakah itu istri, Entah ibu, orang tua, gitu ya. Iya. gitu ya. Punya Itu akan reasoning sempat- untuk bangkit lagi. Iya, yang akan. Oke, satu. Nomor kedua. 2, aware dulu ke dirinya bahwa kita punya apa. Hmm. Nah, gitu. Lihat SWOT-nya lah, dianalisis strength-nya apa, kita Oke. apa, kayak gitu. Jangan maksain kalau nggak mampu, kayak wah sini harus butuh modal sekian, nggak, bertumbuh aja dari Bertumbuh kecil. ya. 3, P as you grow ya, Nah, yang P- bayar ya. sesuai dengan pertumbuhan. pertumbuhan. 3, hospitality itu tadi. Nah, Deket itu. sama people. Deket sama people ini kayaknya pelajaran sulit ini. Berapa sih. SKS itu? Iya. Belajar-belajar kayak gitulah. Oke. Itu aja sih kalau. Nah, kalau dari Mbak Ratna ini kan gitu kan, bagaimana cara menangkap insight dari customer sehingga kita bisa meluncurkan inovasi-inovasi. Oke. Tips 3 atau sampai 5, silakan. Banyak banget. Oke, 3 Bu. Nah, kalau nangkap insight biasanya kan kalau kita selalu komunikasi sama customer pasti mereka selalu ada request tersendiri. Oke. Apalagi di dunia F&B yang banyak banget dan cepet banget dinamisnya itu. Tapi tetap kita fokusin apa yang kita mampu, apa yang kita bisa maksimalin. Misalkan apa banyak ide, banyak request, tapi kita udah yakin kayaknya bukan jatahku di sini, kayak Oke. gitu. Jangan langsung diambil, ini jangan semua dikakahi kalau orang Jawa. Oh iya, Nah. jangan semua Iya, disikat sendiri. iya benar. Nanti jadi oligarki. Terus. Jadi fokus ke kemampuan diri sama fokus
apa yang mampu kita maksimalkan itu, sama apa lagi? Apa? Kalau aku sih lebih itu sih, Pak. Oke. Jadi fokus Nah, aja. sebagai penutup nih ya, sebagai penutup nih, karena Mbak Puro ada di bisnis apa bakery, sekarang punya artisan bakery, boleh nggak dikasih bocoran kan itu 3 tren industri kopi atau kopi. bakery gitu ya, nanti Iya, industri bakery yang bakal akan booming di tahun sekarang, dari sekarang sampai tahun 2026, misalnya apa? Harus sus kayak apa, donat kayak apa? Nah, yang mungkin kan sudah di Terawang nih, 3. Kayaknya kalau beberapa dekat ini lebih ke sesuatu kayak donat, tapi yang bahannya lebih ke ada mochi donat, Oke. terus varian mochi kayak gitu. Oke. Semua sekarang kan dimociin. Oke. Cheesecake mochi, donat mochi, semuanya mochi. Itu lagi rame. Satu ya, ini teman-teman nih, bocoran nih penting Nah, banget ini. Yang kedua terus adalah yang kedua, kemarin lihat pasti habis ini brownies tuh rame banget. kenapa brownies bangkit lagi? Karena itu tadi ada gebrakan yang brownies 1 juta, akhirnya semua orang pasti bikin brownies. Nah, terus gimana Cuman- caranya supaya kita pengen berbeda? Nah, kalau misalnya pengen beda, kan sekarang rame-ramean adalah mahal-mahalan bahan. Oke, mahal manfaatnya. Sekarang kita usahain Menteganya pakai apa itu? Elevie. Wisman. Oh, Wisman Masih cake, cookies. cookies ya, Cookies ya. Iya, itu. Apa namanya? Elevie. Oh, Elevate. Iya. Itu saya makan juga bingung rasanya itu. Nggak ada garamnya. Iya, Nah, benar. terus? Terus lebih ke fokusin aja apa uniknya di mana, jangan cuman dari bahan aja yang mahal, Oke. tapi emang kualitasnya bagus. Nah, yang ketiga tren berikutnya kira-kira Matcha. matcha. Iya, cake tapi matcha. Cake tapi matcha. Nah, Nah, sekarang juga matcha kan lagi rame ada banget. yang sekilo Iya. bubuknya itu Iya. ratusan juta. Karena itu kayaknya sekarang matcha udah keluar banyak macam matcha, jenis matcha. Kalau dulu kan orang matcha udah matcha aja. Matcha aja. Kalau sekarang ada matcha grade ini, matcha grade ini, matcha grade ini. Nah, Oke. Jadi dia nggak cuma minum. itu ya, teman-teman semua. Ini insight menarik di Insya Allah, bisnis hospitality ya. Iya. Tadi terutama artisan bakery Mhm. sama cafe yang unik dari Acre Coffee ala Mas Tama, Mas. Mau buka cabang di Jakarta atau di Jogja kan, Mas? Nah itu. Saya cariin rumah yang kenapa nggak mau, Mas? Nggak mau duit atau gimana, Mas? Lebih gimana ya? Lebih mau tenang. Lebih memilih tenang dulu aja. Oke. Memilih tenang, bisa tidur nyenyak dulu aja. Iya benar. Baik, teman-teman, ini obrolan kopi yang luar biasa. Nah, Iya. salah satu insight yang menariknya itu tadi ya, industri kopi duniawi itu Kopi nggak duniawi. pernah berhenti. Nggak ya pernah kan? berhenti. Selesai. Karena itu, Iya. Uncle Han podcast ini selalu punya moto kan gitu kan. Iya. Jangan sampai urusan duniawi menghalangi kita dari ngopi. Ngopi. Oh, Siap. Terima kasih teman-teman, sampai Iya. ketemu lagi dan kasih saran siapa lagi yang harus kita ajak ngobrol dan kopinya kopi apa. Terima kasih. Hey. Terima kasih Mas.